uh, perkembangan dunia, perubahan era itu ada namanya disrupsi teknologi. Nah, itu adalah perubahan era ataupun perubahan teknologi yang semakin maju. Artinya, ketika ada sebuah era baru ataupun teknologi baru, itu pasti akan mempengaruhi era ataupun teknologi sebelumnya. Contoh, misalkan saat era Gojek deh ataupun era Grab ya atau ojek online teman-teman ya. Ketika masuk era baru tersebut, itu awal-awal akan merasa mengganggu era-era para ojek pangkalan. Ingat nggak waktu awal-awal ojek online itu banyak banget ojek pangkalan yang ribut sama ojek online. Bahkan banyak banget di gang-gang tertentu itu ditulis tuh, ojek online dilarang masuk, ojek online nggak boleh masuk ya, ini kawasannya ojek pangkalan ini dan lain-lain segala macam. Dan saat itu yang ngawalin para ojek-ojek online ya, yang melek duluan menjadi ojek online, itu perjuangannya luar biasa. Karena apa? Karena mereka masuk di era baru ya. Mereka masuk di era baru ketika banyak orang belum belum mau mencobanya, belum mau memahaminya ya. Tapi apa? Hasil yang paling gede siapa? Mereka yang melek duluan. Ya, ojek-ojek online yang ngawalin, yang awal-awal teman-teman itu hasilnya gede banget. Saingannya itu sedikit, nggak banyak driver teman-teman. Penumpangnya juga oke dan belum banyak saingan dan lain-lain segala macam. Makanya sekarang mulai kerasa tuh ojek online ngeluh hasilnya makin sedikit ya, makin makin kecil. Kenapa? Karena drivernya makin banyak, saingan ojek online juga makin banyak ya, konsumen juga jadi makin terpecah gitu kan, sehingga jatuhnya jadi harus dari ojek online-nya main promosi dan lain-lain segala macam. Karena apa? Karena udah masuk di Red Ocean. Nah, ketika ojek online yang awal-awal masuk itu mereka masuk di Blue Ocean ya, di Blue Ocean, di project yang era baru yang belum banyak orang paham. Makanya banyak dulu yang orang yang pekerjaannya udah mapan dan lain-lain segala macam lera resign karena tahu hasilnya gede waktu itu ya. Waktu itu wah, bisa bisa ngasilin puluhan juta, 10-20-an juta, bahkan itu ojek motor teman-teman. Tapi sekarang mulai anjlok kan. Karena apa? Karena sudah masuk di Red Ocean ya. Sudah ketika di Red Ocean itu udah banyak orang yang memaklumi. Bahkan sekarang pedagang ojek-ojek pangkalan ya, mereka jadi ojek online juga karena mereka udah terpaksa harus ngikutin teknologi itu ya. Karena teknologi itu nggak bisa nggak bisa ditolak teman-teman. Pilihannya cuma dua, mau ngikutin apa mau nunggu kepaksa ngikutin ya. Kalau mau ngikutin dari awal-awal bisa jadi Anda mendapatkan benefit ataupun hasil dari era yang Anda ikuti dari awal itu. Tapi ya tadi saya bilang kondisi kedua, kondisi pertama, kondisi lainnya adalah Anda maksa nggak mau ikut ya, Anda menolak, bahkan Anda ribut mungkin ya dengan kemajuan teknologi itu bisa ngancurin UMKM, bisa ngancurin apa dan lain-lain segala macam ya. Tapi ujung-ujungnya Anda harus berteman juga teman-teman. Kayak sekarang nih, kayak live TikTok ya. Live TikTok ini bisa menghancurkan UMKM ini segala macam. Tapi mau nggak mau, kalau mau UMKM-nya ikut live TikTok. Biar biar ngikutin era ya kayak gitu teman-teman ya. Nah, teknologi ini itu akan terus berkembang ya. Era ini juga akan terus berkembang. Manusia ini memang akan terus mencari sesuatu hal-hal baru. Dan mau nggak mau ketika nanti makin berkembang, sekarang aja sudah akan banyak pekerjaan yang mulai digantikan sama AI ya teman-teman ya. Sama robot, sama teknologi AI dan lain-lain segala macam. Dan mau nggak mau nanti ke depannya ya porsinya manusia, pekerjaannya manusia akan mulai banyak digantikan sama AI. Jadi tergantung Anda. Anda masih mau bertahan yang cuma jadi, mohon maaf ya, cuma jadi karyawan saja, terus Anda nggak punya banyak informasi, peluang bisnis dan lain-lain segala macam ya. Karena di dunia bisnis ini, apalagi bisnis yang berbasis komunitas, sebenarnya juga ngamanin masa depan kita. Kenapa? Karena ketika masuk di komunitas, Anda bisa banyak dapat peluang, banyak dapat teman, banyak dapat relasi juga ya. Bahkan Anda ke kota lain juga bahkan bisa punya kayak hotel gratis ya. Contoh misalkan saya main ke Tasikmalaya nih, Kang Irfan numpang nginep dong di rumah Kang Irfan, bisa loh Bisa, ya. siap. Kang Irfan nih
Kang Irfan lagi main ke Bogor gitu. Pak Ivan, numpang mau nginep di rumah Pak Ivan boleh gak? Bisa juga teman-teman ya. Kita bisa punya banyak saudara, banyak relasi, dan relasi itu adalah aset terpenting teman-teman. Event itu bukan bisnis network, bukan bisnis jaringan. Percaya deh, jaringan, network, relasi itu dibutuhin di bisnis konvensional. Ya, makanya jangan heran kalau misalkan Anda lihat kok ada sih ini restoran baru buka, ya namanya juga aneh, misalkan susah dibaca, tapi kok langsung rame ya? Ya, kok langsung rame ya? Gitu. Karena apa? Karena relasinya kuat. Karena dia udah melek teknologi. Karena dia udah main digital marketing. Enggak cuman buka restoran, bikin konsep bagus, tapi Anda nggak cuman nungguin orang datang ngelihat ruko Anda doang, ngelihat restoran Anda doang, kayak gitu doang, enggak teman-teman. Tapi kita sekarang udah harus berteman dengan teknologi, berteman dengan promosi, ya. Makanya namanya disrupsi teknologi, ya. Disrupsi itu ya menghancurkan teman-teman ya, menghancurkan era-era sebelumnya, mau nggak mau itu namanya perubahan ya, perubahan dari orang yang dulunya kemana-mana naik kuda, sekarang naik mobil. Jarang kan orang yang mau naik kuda lagi, misalkan saya mau ke Tasikmalaya naik kuda gitu ya, kan PR juga kan. Iya. Nah, maka mulai nggak dipakai kan kuda, sekarang harus mulai beralih ke mobil. Nanti mobil bahan bakar mulai masuk lagi ke listrik. Nanti akan lebih sedikit orang yang pakai mobil bahan bakar dibanding mobil listrik. Dan begitu seterusnya teman-teman ya, tinggal kita mau ikutin era apa enggak. Termasuk kayak gini, sekarang saat ini ya project Metaverse ini ada di Blue Ocean. Belum banyak orang paham, belum banyak orang ngerti, belum banyak orang join teman-teman ya. Belum banyak orang yang hasil gede banget di sini, belum banyak, khususnya di Indonesia ya. Nah, di dunia itu udah banyak yang udah hasilin miliaran sampai triliunan, malahan project ini baru 1 tahun ya. Nah, total perputaran uang di Metaverse ini teman-teman di dalam 1 tahun terakhir itu sudah tembus 20 triliun teman-teman. Bayangin ya, ini bukan project main-main teman-teman, bukan project kecil ini, sampai 20 triliun ya, dari 1.300.000 partisipan. Nah, maka dari itu baik lagi ke Anda mau nunggu nanti Metaverse-nya ini ramai banget, ternyata samping kanan kiri sudah gabung, Anda baru mau serius di sini, apa mulai dari sekarang ya, Anda memastikan Anda punya jenderal-jenderal, punya tim-tim dari masing-masing kota, dan Anda bisa memiliki banyak tim ya, karena Anda mau mulai duluan. Baik lagi, mau jadi perintis atau mau jadi penonton ya, atau mau jadi ikut-ikut di terakhir-terakhir ya. Nah, ini yang banyak salah paham ya. Masyarakat Indonesia masih cukup banyak orang yang mau ikut, saya mau ikut karena dia udah punya mobil mewah, udah punya rumah banyak dan lain-lain. Padahal itu otomatis pasarnya udah banyak keambil teman-teman. Nah, Metaverse ini belum ya. Saya pribadi baru sekitar 400 jutaan. Pak Abu kayaknya udah 600 atau 700 jutaan. Lebih. Pak Ian Kripto kayaknya lebih dari, bukan kayaknya, udah pasti lebih dari Pak Abu lagi gitu ya. Dan itu posisinya tuh padahal saya yang di atas teman-teman. Nah, ini yang menarik ya, karena ini bukan, nggak sama kayak MLM di piramid dan binary ya. Nah, balik lagi ke Anda sekali lagi ya, mudah-mudahan Anda bisa lebih cepat, khususnya yang belum bergabung ya, untuk bergabung di komunitas kita. Setidaknya Anda bisa mempelajari